Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dua hal penting. Yang pertama, mengapa sistem bagi hasil atau sharecropping masih bertahan dalam perspektif New Institutional Economic. Dan yang kedua, kebijakan apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan pertanian di Indonesia. Kita mulai dari pembahasan yang pertama. Secara teori, sistem sewa lahan tunai dianggap masih lebih efisien karena memberikan insentif penuh kepada petani untuk bekerja keras. Namun, dalam kenyataannya, sistem bagi hasil masih banyak digunakan di pedesaan. Hal ini terjadi karena sistem bagi hasil ini berfungsi sebagai mekanisme berbagi risiko. Dalam sektor pertanian, risikonya sangat tinggi, seperti cuaca yang tidak menentu, serangan hama, dan fluktuasi harga hasil panen. Jika petani menggunakan sistem sewa tunai, mereka harus membayar biaya tetap di awal, sehingga ketika terjadi gagal panen, seluruh kerugian ditanggung sendiri. Sebaliknya, dalam sistem bagi hasil, risiko tersebut dibagi antara petani dan pemilik lahan. Hal inilah yang membuat petani itu lebih memilih sistem yang lebih aman, meskipun keuntungannya tidak maksimal. Selain itu, keterbatasan akses terhadap kredit dan asuransi juga menjadi alasan utama. Banyak petani tidak memiliki modal yang cukup, serta tidak memiliki perlindungan finansial ketika gagal panen. Dalam kondisi ini, sharecropping menjadi solusi alternatif yang menggantikan fungsi lembaga keuangan formal. Sebagai contoh nih, seorang petani harus memilih antara membayar sewa lahan sebesar 2 juta rupiah di awal atau menggunakan sistem bagi hasil 50/50. Jika kondisi panen itu tidak pasti, petani cenderung memilih bagi hasil karena resiko kerugian dapat dibagi. Selanjutnya, pada pembahasan yang kedua, yaitu kebijakan untuk mengatasi permasalahan pertanian di Indonesia. Permasalahan pertanian itu tidak hanya terjadi pada proses produksi, tetapi juga pada aspek modal, teknologi, dan rantai distribusi. Jika saya diberikan kesempatan untuk menjadi pembuat kebijakan, ada beberapa langkah yang akan saya lakukan. Yang pertama, meningkatkan akses pembiayaan melalui kredit murah dan asuransi pertanian, agar petani itu tidak perlu bergantung pada sistem informal. Kedua, meningkatkan produktivitas melalui penggunaan teknologi, benih unggul, dan penyuluhan. Dan yang ketiga, memperbaiki rantai pasar dengan memperkuat koperasi dan mengurangi ketergantungan pada tengkulak, agar petani itu memperoleh harga yang lebih adil. Yang keempat, membangun infrastruktur pertanian, seperti jalan desa, gudang, serta fasilitas penyimpanan untuk mendukung distribusi hasil panen. Yang kelima, memperbaiki tata kelola dan kepastian lahan, agar petani itu memiliki kepastian dalam berusaha dan berinvestasi. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil itu tetap bertahan karena mampu menyesuaikan dengan kondisi pedesaan yang penuh resiko dan keterbatasan. Dan untuk mengatasi permasalahan pertanian, diperlukan kebijakan yang menyeluruh, tidak hanya pada produksi, tetapi juga pada sistem kelembagaan dan pasar. Sekian dari saya, terima kasih. Bye.